Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjid-masjidnya dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban setiap muslim. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tips menjadi ahli warisnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita sampaikan beberapa hal, ada paling tidak 3 pertanyaan yang harus kita jawab dan jangan sampai salah. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia beliau meninggalkan harta benda atau tidak? Atau dalam kata lain, apa harta benda yang ditinggalkan oleh Rasulullah ketika wafat? Ini satu. Antum simpen dulu pertanyaan ini. Jawaban tidak apa-apa, di pikiran aja. Pertanyaan yang kedua, siapakah ahli warisnya Rasulullah SAW? Pertanyaan yang kedua. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana seseorang bisa menjadi ahli warisnya Nabi SAW? Dalam artian, apakah yang menjadi ahli warisnya Nabi itu adalah khusus anak cucunya atau keluarga dekatnya, atau siapa saja bisa menjadi ahli warisnya Nabi? Lalu bagaimana supaya bisa menjadi ahli warisnya Nabi? 3 pertanyaan. Ingat ya. Apa yang pertama tadi? Apakah ada harta benda yang ditinggalkan Nabi ketika wafat? Yang kedua, siapakah ahli warisnya Nabi Muhammad? Yang ketiga, bagaimana cara menjadi ahli warisnya Nabi SAW? Terutama yang ketiga ya. Kalau ahli warisnya Nabi Muhammad hanya anak cucunya, berarti kita tidak bisa menempuh yang ketiga. Tapi kalau kita katakan semua bisa, baru kita katakan kita bisa menjadi ahli warisnya Nabi SAW. Ikhwan fillah azakumullah, di dalam hadis Rasulullah mengatakan, inna ma'asyirul anbiya la nuras wa ma tarakna shadaqah, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, kami sekalian para nabi itu tidak diwarisi. Apapun yang kami tinggalkan berupa harta benda, maka semuanya jatuhnya sedekah. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik, sekarang dari hadis ini berarti apa jawaban dari pertanyaan yang pertama? Tadi pertanyaan pertama apa? Apakah harta benda yang ditinggalkan oleh Nabi saat wafat? Ada yang bisa jawab?
Ada yang bisa jawab? Apa jawabannya? Apakah ada harta benda yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat? Hah? Tidak ada atau ada? Tadi hadisnya gimana? Kami sekalian para nabi tidak diwariskan atau tidak diwarisi. Artinya tidak mewariskan apa-apa. Dan apapun yang kami tinggalkan jatuhnya sedekah. Pertanyaannya adalah, adakah harta benda yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad saat wafat? Silakan dijawab. Ada? Ada atau tidak ada? Ada. Katanya tidak diwariskan. Beda pertanyaan. Kalau di sini Nabi tidak mewariskan apa-apa, adapun peninggalannya jatuhnya sedekah, maka ini sebuah isyarat bahwasanya ada harta benda Nabi Muhammad SAW yang ditinggalkan oleh Nabi tapi tidak diwariskan. Baik, apa saja contohnya? Banyak. Nabi meninggal dunia itu ada beberapa harta yang ditinggalkan. Contohnya, beliau meninggalkan beberapa alat perang. Alat perang itu mahal, ya. Alat perang betulan ini, bukan mainan. Mahal. Sampai-sampai kalau dalam kisah yang lain itu Khalid bin Walid itu saking banyaknya alat perangnya, maka orang-orang menyangka bahwasanya Khalid harus bayar zakat karena alat perangnya banyak. Kemudian Khalid tidak mau bayar. Kemudian ada tersiar berita bahwasanya Khalid bin Walid tidak mau bayar zakat. Dilaporkan kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah mengatakan semua alat perangnya Khalid bin Walid yang ada itu telah diwakafkan. Apa artinya? Harta benda yang diwakafkan, ya, di jalan Allah, maka tidak ada kewajiban zakat. Jadi masjid ini, kalau masjid ini wakaf, tidak ada zakatnya. Tanah wakaf, sekolahan wakaf, apalagi kendaraan yang diwakafkan, misalnya mencapai nisab, mencapai kadar wajib zakat, tidak ada zakatnya. Nah, Rasulullah meninggal, ada beberapa senjata perang yang dia tinggalkan. Ada pedang, ada tombak, ada penutup kepala besi, ada beberapa harbah. Harbah itu lebih kecil dari tombak. Kemudian ada juga bighal. Bighal itu semacam keledai. Kemudian sebidang tanah di Fadak, sebidang tanah yang lain di Khaybar, sebidang tanah lain yaitu di Bani Nawir. Dan semuanya jatuhnya sedekah, tidak diwariskan. Saat itu ikhwan fillah azakumullah, setelah Rasulullah wafat, lalu Abu Bakar menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW. Maka datang putrinya Rasulullah SAW minta bagian tanah Fadak yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Gak tahu dia, tidak tahu tentang hadis ini. Maka Abu Bakar mengatakan, kami mendengar Rasulullah mengatakan bahwa kami meninggal dunia tidak mewariskan apa-apa, harta benda yang kami miliki jatuhnya sedekah. Kemudian Fatimah pergi tidak membawa apa-apa. Nah, pertanyaannya yang berikutnya adalah, ketika Nabi hidup, maka Nabi memberikan nafkah kepada keluarganya. Betul ya? Yang nafkahi keluarganya kan Nabi sendiri. Nah, sekarang ketika Nabi wafat, kan masih ada istri-istrinya, ada mungkin anak-anaknya. Nah, pertanyaannya, siapa yang menafkahi keluarganya Nabi sepeninggal Nabi kalau hartanya Nabi itu jatuhnya disedekahkan? Maka jawabannya adalah khalifah setelah Nabi Muhammad, itulah yang menafkahi keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dan itu sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar, beliau mengatakan,
walakinni a'ulu man kana Rasulullah ya'ulu wa unfiqu ala man kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi. Akulah, kata Abu Bakar, yang menanggung nafkah orang-orang yang dahulu ditanggung Rasulullah nafkahnya, ya, dan aku memberikan infak kepada orang-orang yang dahulu diinfaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan yang berikutnya adalah, lalu apa warisan Rasulullah? Beda tadi kalau pertanyaannya apa harta benda yang ditinggalkan, ada tapi tidak diwariskan. Pertanyaan berikutnya sekarang, lalu apa warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang bisa jawab? Ilmu. Bagus. Dan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, innamal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para alim ulama adalah para ahli waris Nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mempelajari ilmu, maka dia telah mengambil warisan Nabi dalam jumlah yang banyak. Ternyata harta benda yang ditinggalkan oleh Nabi tidak diwariskan. Rasulullah meninggalkan warisan berupa ilmu, dan siapa saja bisa menjadi pewarisnya Nabi. Pertanyaan berikutnya, ilmu yang diwariskan Nabi itu ilmu apa? Apakah ilmu agama, ilmu dunia, teknologi, ekonomi, dan lain sebagainya? Apa jawabnya? Pasti ilmu agama, karena Rasul diutus untuk mengurusi agama. Adapun urusan dunia, Rasul pernah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu sekalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Dan ini dikuatkan dalam sebuah hadis. Ada sebuah peristiwa. Sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Hurairah ini menjadi seorang alim ulama. Karena memang beliau tekun belajar agama. Bahkan beliau kalau belajar agama itu larut malam menghafal hadis, sampai dia meskipun hanya berjumpa dengan Rasulullah 4 tahun, tapi beliau menjadi perawi hadis Rasulullah yang paling banyak dari sekian banyak para sahabat Nabi. Sampai pernah beliau itu pingsan. Gara-gara apa? Gara-gara kelaparan, tidak ada makanan, dan dia tidak bekerja saat itu. Untuk apa? Untuk berusaha menghafalkan hadis. Sampai pernah sengaja dia tidur di balik pintu Rasulullah SAW, sengaja ingin tahu apa yang akan diucapkan Nabi pertama kali ketika buka pintu, lalu ada orang di pintu, supaya dihafal oleh Abu Hurairah. Beliau suatu ketika datang ke pasar Madinah, lalu kemudian melihat orang-orang sibuk berdagang. Ada yang berdagang, ada yang tawar-menawar, ada yang sedang jualan, ada orang yang sedang beli, ada yang sedang menunggui dagangannya, ada yang menyiapkan barang, macam-macam, sibuk masing-masing. Maka Abu Hurairah mengatakan, kenapa kalian diam di tempat ini? Kenapa nggak beranjak? Kemudian orang-orang di pasar mengatakan, ada apa wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, loh, ada di sana, ada warisan Nabi Muhammad SAW sedang dibagi-bagi di sana. Kemudian mereka mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, kenapa kalian tidak pergi untuk mengambil bagian warisan kalian, warisan Nabi? Lalu mereka bertanya, di mana wahai Abu Hurairah pembagian warisannya Nabi? Maka Abu Hurairah mengatakan, di masjid Rasulullah. Maka mereka bergegas pergi ke masjid Rasulullah. Abu Hurairah nunggu di pasar. Kemudian
Tiba-tiba tidak lama kembali lagi orang-orang itu dari masjid Nabi ke pasar. Mereka mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, kamu mengatakan ada pembagian warisan, tapi ternyata nggak ada pembagian." Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Kenapa? Apakah kalian tidak mendapati sesuatu di masjid?" Mereka mengatakan, "Kami sudah ke masjid Nabi, kami masuk, kami tidak melihat ada pembagian warisan." Lalu Abu Hurairah mengatakan, yang kalian lihat di masjid Nabi itu apa? Yang kalian dapati? Mereka mengatakan, kami melihat ada orang yang sedang sholat, ada orang yang lain baca Quran, tapi ada sekelompok manusia di sana dijelaskan halal dan haram. Lalu kemudian Abu Hurairah mengatakan, celaka kalian, itulah pembagian warisan Rasulullah SAW. Yang mana tadi? Apakah yang sholat? Bukan. Apa yang baca Quran? Bukan. Yang berdoa? Bukan. Tapi ketika ada penjelasan halal dan haram, itulah pembagian warisan Rasulullah SAW. Ini menguatkan apa yang kita katakan, bahwa warisan Rasulullah adalah ilmu apa? Agama. Karena halal dan haram itu adalah ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Rasulullah tidak mewariskan harta benda? Kenapa Rasulullah SAW tidak meninggalkan harta benda untuk dibagi-bagi kepada anak cucunya atau kaum muslimin? Kan Rasulullah SAW menjalani berbagai peperangan, mengalami kondisi kemenangan dalam peperangan, mendapatkan harta benda yang sangat banyak. Bahkan beliau membagi-bagi harta ratusan onta, ratusan kambing kepada orang-orang yang sedang membutuhkan saat itu. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak meninggalkan harta benda diwariskan kepada umatnya atau anak cucunya? Jawabannya disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW mewariskan harta benda, ya, maka harta benda itu habis, berjalan waktu habis, dibagi-bagi habis, dimakan habis. Berapa keturunan yang sekarang tidak akan dapat? Kita pun, kalau kita tidak ada hubungan kerabat pun, ya, tidak dapat. Jangankan kita yang mungkin tidak ada hubungan kerabat, yang ada hubungan kerabat pun karena jauhnya waktu ribuan tahun bisa-bisa nggak dapat, habis. Kalau yang ditinggalkan Nabi itu harta benda, maka harta benda akan habis. Tapi kalau ilmu agama yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ilmu agama tidak bisa habis. Dan kita sekarang termasuk yang menikmati warisan Nabi SAW. Yang kita pelajari sekarang adalah ilmu, dan ilmu itu adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, benar apa yang dikatakan oleh para ulama, kekayaan yang hakiki yang sesungguhnya itu adalah ketika seorang itu kaya ilmu. Itu kekayaan sesungguhnya. Kita lihat ikhwan fillah azakumullah. Kita tadi menceritakan hadis, kisahnya siapa? Abu Hurairah. Pertanyaannya, Abu Hurairah itu orang kaya atau orang miskin asalnya? Orang miskin. Tapi subhanallah, dengan belajar agama, mengumpulkan ilmu-ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan tafsirnya, serta hadis-hadis Rasul, maka dia menjadi orang yang kaya yang sesungguhnya. Buktinya apa? Buktinya beliau ini menjadi manusia yang paling diingat dalam hal menyebutkan hadis. Manusia atau sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis tidak lain Abu Hurairah. Setiap kali kita membaca hadis, maka tidak terlewatkan nama Abu Hurairah. Sehingga orang Islam yang membaca hadis Rasulullah akan membaca nama Abu Hurairah, lalu kita mendoakan radhiyallahu anhu. Didoakan oleh jutaan kaum
muslimin atau mungkin miliaran kaum muslimin yang membaca hadis yang beliau riwayatkan. Dan subhanallah, para ulama mengatakan karena kekayaan sesungguhnya inilah beliau melampaui Abu Bakar dalam hal meriwayatkan hadis. Karena kekayaan ilmu yang dia miliki. Dan subhanallah, satu-satunya sahabat Nabi yang dicintai oleh semua orang Islam dan orang kafir sekalipun, Abu Hurairah. Beda dengan Umar bin Khattab, itu dibenci oleh orang Yahudi, dibenci oleh orang Nasrani. Tapi Abu Hurairah dicintai orang Islam dan dicintai oleh orang kafir. Kenapa demikian? Karena Abu Hurairah sempat minta didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar manusia mencintai dia. Maka Rasul mendoakan, ya Allah, buatlah manusia itu cinta kepada dia. Maka tidak ada seorang yang menyebut namanya Abu Hurairah kecuali ada rasa suka kepada Abu Hurairah. Makanya para ulama mengatakan kalau ada orang ngaku Islam kok benci kepada Abu Hurairah, maka dalam hatinya ada kekufuran yang lebih buruk daripada orang-orang Nasrani dan Yahudi. Seperti orang Syiah. Orang Syiah itu benci kepada Abu Hurairah, dibilang pengkhianat, dibilang pendusta. Padahal sabda-sabda Nabi menjelaskan bahwa Nabi mendoakan khusus kepada Abu Hurairah agar dicintai oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Alasan yang berikutnya kenapa Allah mentakdirkan Nabi Muhammad itu mewariskan ilmu agama, ini menunjukkan adilnya Allah dalam agama Islam. Adilnya Allah dalam agama Islam. Artinya apa? Siapa saja bisa menjadi ahli warisnya Nabi. Tidak pandang bulu. Orang Arab, orang bukan Arab, orang Quraisy, bukan orang Quraisy, orang Eropa, orang Indonesia, laki-laki, perempuan, pejabat, rakyat biasa, pemimpin atau bawahannya, pegawai, bosnya, semua bisa menjadi ahli warisnya Nabi. Tanpa kecuali. Bahkan orang yang betul-betul dianggap remeh sekalipun di masyarakat, itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, melampaui orang-orang yang terhormat saat itu. Bahkan subhanallah, para ulama mengatakan ada orang yang mungkin tidak punya nasab. Apa artinya di sini? Ada orang kemudian tidak diketahui nasabnya, sebatang kara. Atau yang banyak terjadi dahulu itu Buddha. Buddha itu aslinya orang kafir, perang dengan orang Islam, kalah, lalu ditawan orang kafir ini, lalu masuk Islam. Ini Buddha. Kemudian ketika masuk Islam, dia fokus mempelajari agama Islam. Maka dia dimuliakan oleh Allah, bisa melampaui orang-orang Islam yang sudah lama. Oleh karena itu, ikhwan fillah azzakumullah, ini menunjukkan keadilan Allah. Dalam agama Islam tidak dimonopoli oleh orang-orang yang ada garis keturunannya Nabi saja. Tidak. Untuk menjadi ahli warisnya Nabi siapapun bisa. Yang penting apa? Dia orang Islam dan dia mau belajar agama. Dia menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Apa kita bisa menjadi ahli warisnya Nabi? Bisa. Yang penting apa? Mempelajari agama Islam dengan tekun. Nah, ikhwan nabiddin azakumullah. Sebagaimana pula ada orang-orang terhormat di dunia, orang kaya raya, orang yang mungkin dia dari keturunannya Nabi, atau orang-orang yang memiliki jabatan terhormat, ya, dikenal dengan istilah syurafa. Syurafa itu orang-orang yang terhormat, para tokoh juga punya kesempatan yang sama dengan orang-orang yang lain untuk menjadi ahli warisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam, ternyata banyak orang-orang yang tadinya tidak diperhitungkan, orang biasa, kebangsaannya pun bukan Arab, bahkan dia adalah seorang anak yatim, tapi menjadi pemuka agama, menjadi ulama besar. Bahkan diperhitungkan dalam setiap meriwayatkan hadis. Siapa itu? Imam Bukhari.
Imam Bukhari itu bukan orang Arab, yatim, miskin, yang mengasuhnya adalah ibunya saja. Tapi ketika dia belajar agama, menjadilah yaitu ahli hadis nomor 1 di dalam agama Islam. Imam Muslim juga demikian, miskin, tidak punya apa-apa, tidak dikenal nasabnya, tidak ada gelarnya misalnya Al-Qurashi, Al-Hashimi, nggak ada. Naisabur, orang Naisabur. Tapi ketika dia betul-betul belajar, bahkan kepada Imam Bukhari, menjadilah dia orang yang diperhitungkan dalam agama Islam. Imam Ahmad, siapa yang kenal beliau? Beliau itu kalau mau belajar agama kan butuh modal. Apalagi dulu itu kalau mau belajar agama butuh tinta untuk nulis, itu belinya mahal. Bukunya nggak ada seperti buku sekarang ini. Bukunya ya lembaran-lembaran, kemudian papan-papan, itu beli juga. Ya. Maka dia ketika mau belajar agama kerja dulu. Bahkan dalam beberapa riwayat di tengah belajarnya kehabisan bekal. Maka dia menjadi kuli angkut barang di pasar. Ketika dapat biaya, diteruskan lagi belajarnya. Tapi ketika dia betul-betul belajar agama karena Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain pula Imam Abu Hanifah. Mereka para imam. Ternyata dia ini bukan orang Arab, orang Persia. Tapi ketika dia tekun belajar agama sehingga menjadi seorang imam. Sebaliknya ada juga orang yang terhormat, nasabnya bagus. Maksudnya ada keturunan Quraisy, orang Quraisy, orang kaya raya. Ketika dia tekun belajar agama, menjadi orang yang terhormat juga. Diangkat derajatnya. Siapa itu? Imam siapa? Imam Syafi'i. Dia itu orang kaya. Orang kaya, kemudian garis keturunannya sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian semua kebutuhannya dipenuhi oleh orang tuanya ketika belajar, tapi dia tekun, akhirnya dia menjadi orang yang pemuka agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan para ulama mengatakan kita mengenal seseorang yang sering disebutkan yaitu Imam Mujahid. Imam Mujahid ini terkenal dengan ahli tafsir. Jadi kalau kita membaca tafsir, itu pasti akan kita jumpai perkataan Imam Mujahid. Imam Mujahid ini bukan siapa-siapa asalnya. Dia orang miskin, tidak punya apa-apa. Bahkan dia diperjualbelikan karena dia budak. Milik seorang yang bernama As-Sa'ib Al-Makhzumi. Jadi budaknya orang Madinah. Ketika dia merdeka, dia belajar kepada sahabat Nabi Ibn Abbas, belajar agama, lalu kemudian ketika dia yaitu meninggal Ibn Abbas, maka dia menjadi Imamul Mufassirin minat tabi'in, dari kalangan generasi tabi'in. Kita kenal juga yang sering kita baca adalah Atha Ibn Abi Rabah. Atha Ibn Abi Rabah ini orangnya luar biasa, kekurangannya banyak. Kalau dibandingkan dengan antum, dia nggak ada apa-apanya. Banyak sekali kekurangannya. Disebutkan dalam beberapa riwayat, Atha Ibn Abi Rabah ini, ya, yaitu kulitnya hitam. Hitam betulan ini, bukan hitam coklat kayak kita, betul-betul hitam. Kemudian rambutnya betul-betul keriting, hidungnya pesek. Kemudian dia hanya bisa melihat dengan satu mata. Artinya apa? Buta sebelah. Maktu ihdal yadai, salah satu tangannya buntung. Kemudian a'raj, jalannya pun juga pincang. Coba, lengkap sudah kekurangannya. Fisiknya sudah tidak menarik sama sekali.
Tapi subhanallah, ketika dia ini belajar agama, maka di zaman Bani Umayyah fatwa harus merujuk kepada dua orang. Yang pertama Mujahid, yang kedua Atha ibn Abi Rabah. Di zaman Bani Umayyah sama seperti itu. Penampilan yang tidak diperhitungkan, bahkan banyak kekurangannya. Tapi kemudian karena agama yang ia miliki, ilmu agama, warisan Nabi yang ia miliki, maka dia diperhitungkan dan dia menjadi orang besar dalam agama Islam. Demikian pula ikhwan Nabiddin azakumullah, seorang budak bernama Nafi. Nafi ini budaknya Ibnu Umar. Ketika dia merdeka, belajar agama kepada tuannya Ibnu Umar, jadi gurunya. Belajar. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi yaitu salah satu perawi hadis yang handal. Masih ada lagi budak yang lain, Tawus ibnu Qisan, juga budak. Belajar agama, lalu menjadilah yaitu tokoh agama yang diperhitungkan yaitu dalam Islam. Dan masih banyak lagi. Intinya adalah tidak pandang orang kaya, orang miskin, orang terhormat, orang biasa, tokoh, bukan tokoh, pemimpin, orang biasa punya kesempatan yang sama menjadi apa tadi? Menjadi ahli warisnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian alasan berikutnya, kenapa Nabi Muhammad SAW meninggal dunia mewariskan ilmu agama? Maka jawabannya adalah karena ilmu agama dengan izin Allah memudahkan orang untuk masuk ke dalam surga. Kalau harta benda belum tentu. Tapi kalau ilmu agama, maka dia dibimbing oleh Allah dengan ilmunya sehingga dia mudah untuk masuk surga. Nabi mengatakan, "Man salaka bihi ilman, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkannya untuk masuk ke dalam surga. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama, yaitu kenapa lagi Nabi Muhammad SAW mewariskan harta benda, mewariskan ilmu agama bukan harta benda. Beda antara ilmu dengan harta. Kalau ilmu itu akan menjaga pemiliknya. Ilmu akan menjaga pemiliknya dengan izin Allah. Jadi seorang itu kalau punya ilmu agama, kokoh ilmu agamanya, mau ke arah kanan, ini hal yang terlarang, dia punya ilmunya, maka dia tidak jadi melakukannya karena ini dosa. Lisannya mau mencaci maki, dia sudah punya ilmunya, oh tidak boleh mencaci maki orang Islam. Maka ilmunya menjaga dia, lisannya dijaga oleh ilmunya dari mencaci maki, dari melaknat dan lain sebagainya. Matanya ingin melihat sesuatu yang terlarang, ilmunya menjaga dia, matanya tidak sampai melihat yang haram. Telinga ingin mendengarkan sesuatu yang haram, dia punya ilmunya, itu nggak boleh. Maka ilmu agama yang ia miliki menjaga telinganya sehingga tidak mendengar yang haram. Tangannya dijaga oleh ilmunya dari menyentuh yang haram. Kakinya dijaga oleh ilmunya dari melangkah ke tempat-tempat yang haram. Tapi kalau hanya harta saja, maka tidak ada jaminan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beda yang mendasar antara orang itu punya ilmu dengan orang punya harta. Orang kalau punya ilmu, maka ilmu menjaga orang itu. Kalau orang itu punya harta, orang itu yang menjaga harta. Semakin banyak hartanya, maka semakin sibuk menjaga hartanya. Ini bukan berarti gembosi orang kerja, bukan ya. Bukan. Orang Islam tidak boleh malas, ada. Orang Islam harus bekerja sebagai laki-laki, benar. Tapi maksudnya adalah kelebihan ilmu dibandingkan dengan harta seperti ini. Ilmu akan menjaga pemiliknya, kalau harta dijaga oleh pemiliknya. Bahkan kadang-kadang orang itu punya harta banyak, dia disiksa oleh hartanya. Ya, seperti yang sering kita ceritakan, ada orang punya koleksi mobil. Mobilnya sampai puluhan.
ya, yang dia naiki hanya satu atau dua lah sama keluarganya misalnya. Yang lainnya hanya jadi pajangan, dirawat setiap hari. Pagi kerjaannya manasi mobil, setiap tahun bayari pajaknya, setiap tahun ngecek ini ngecek itu, dia disiksa dengan hartanya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, harta itu bisa bermanfaat. Kapan? Ketika mengantarkan dirinya kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, di dalam Islam dibolehkan merasa iri kepada orang yang hartanya banyak tapi diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga boleh iri kepada orang yang punya ilmu agama diajarkan kepada umat, dijadikan sebagai pengajaran kepada orang lain. Kita boleh iri yang sifatnya itu adalah ghibthah yang positif. Kita tidak ingin ketinggalan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan yang pertama tadi, harta benda apakah yang ditinggalkan oleh Nabi ketika wafat? Maka jawabannya ada. Apa tadi jawabannya? Senjata perang, pedang, tombak, keledai, sebidang tanah di Padang, sebidang tanah di Khaybar, sebidang tanah di Bani Nadir, tapi semuanya itu tidak diwariskan tapi disedekahkan. Pertanyaan yang kedua, siapakah ahli warisnya Nabi? Apa jawabnya? Siapa sih ahli warisnya Nabi? Apa jawabnya? Dari materi yang kita sebutkan tadi ketahuan sudah jawabnya. Siapa ahli warisnya Nabi Muhammad? Semuanya? Apakah semuanya? Enggak. Orang Islam yang belajar agama. Semakin tekun belajar agama, semakin banyak mendapatkan warisan Nabi. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Siapa yang mengambil yaitu ilmu agama itu, maka semakin banyak dia dapatkan warisan Nabi SAW. Pertanyaan yang berikutnya yaitu bagaimanakah cara untuk menjadi pewaris Nabi? Nah, ini gampang kalau ini. Apa jawabnya? Yaitu dengan tekun mempelajari agama Islam. Apakah harus nyantri? Tidak juga. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah, jalankan perintah Allah semampunya. Jadi kalau kita tidak mampu untuk mondok misalnya, ya belajar semampunya. Yang penting ada semangat untuk mempelajari agama. Ada waktu digunakan untuk membaca, digunakan untuk menyimak pelajaran-pelajaran agama yang sifatnya itu penting buat kita. Adzan? Baik, adzan dulu lalu kita sambung sedikit insyaallah. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar.
ilaha illallah. Kita sambung kembali, dan ini merupakan pertanyaan yang harus kita ketahui jawabannya. Apakah kita dianjurkan untuk mencari-cari peninggalan-peninggalan Rasulullah? Sekali lagi, apakah kita diperintahkan untuk mencari-cari peninggalan-peninggalan Rasulullah, bekas-bekas yang disentuh Rasulullah, atau misalnya benda-benda yang pernah dipakai Rasulullah, lalu kita cari-cari, kemudian kita kita hormati, kita ciumi, kita ngalap berkat dan sebagainya? Apa jawabnya? Karena ada banyak orang seperti itu. Bahkan ada konon katanya bahwa rambut Rasulullah dari Turki, ada ya. Kemudian yang lebih parah lagi, membawa kain yang dimiliki oleh Rasulullah, sandal Rasulullah, rambut sudah tadi, apa lagi tadi, cawannya Rasulullah, ya. Dan subhanallah, ada yang lebih parah lagi, ada orang, dan ini tahu semua atau mungkin di YouTube, ada orang mengklaim mempunyai darahnya Nabi Rasulullah SAW, lalu diminum di hadapan jamaahnya. Ada itu ya? Pernah dengar ya? Minum darahnya Rasulullah SAW. Baik, kita katakan bahwasanya tidak ada satupun ayat atau hadis yang memerintahkan kita untuk mencari-cari, menggali-gali, menghidup-hidupkan peninggalan Rasul, tidak ada. Kecuali yang memang betul-betul dianjurkan, seperti mendatangi Masjidil Haram, mendatangi Masjid Nabawi, mendatangi Masjidil Aqsa untuk sholat di sana. Ya. Ada benda-benda yang mengandung keberkahan lebih dari benda biasa. Ya, air Zam-Zam. Betul. Rasul mengatakan Zam-Zamun lima syuribalah. Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Jadi antum yang belum menikah, pengen nikah, minum Zam-Zam, niat, ya Allah mudahkan menikah, silakan, boleh. Sebagian sahabat Nabi itu ada yang berhari-hari atau belasan hari itu bertahan di Mekah hanya dengan minum Zam-Zam. Kalau nggak salah Abu Dhar. Karena memang dalam hadis yaitu ta'amut tu'min wa shifa'u sukmin. Zam-Zam itu adalah bisa untuk makanan dan bisa untuk obat. Yang sakit misalnya, sudah minum Zam-Zam, niatkan kesembuhan karena Allah Subhanahu wa taala, bisa. Itu berkah. Kemudian ada benda yang lain seperti al-habbatus sauda. Ya, itu obat bagi semua penyakit kecuali kematian. Dengan izin Allah, bisa. Kemudian apa lagi? Ada benda-benda yang memang ada keberkahannya beda dengan yang lain. Madu itu syifa, kan gitu. Ada benda-benda yang lain ketika tidak ada keterangan itu berkah, maka kita tidak boleh meyakini keberkahannya. Nah, ikhwan fillah azakumullah, kembali tentang masalah minum darah Rasulullah tadi, minum darahnya Rasulullah. Maka para ulama sepakat hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Meskipun yang minum itu adalah anak cucunya sendiri, haram, sepakat, tidak ada yang mengatakan halal. Yang namanya darah haram ya? Ya haram. Innama harrama alaikumud dama. Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk kalian darah. Tidak ada keterangan kecuali darah Nabi. Tidak ada. Terus kalau dia mengklaim punya darahnya Nabi, pertanyaan dari mana darahnya itu? Kok bisa masih ada? Ya. Oh mungkin saja itu bekas darahnya Rasulullah ketika dibekam. Kan Rasulullah pernah dibekam. Dijawab oleh para ulama, Rasulullah SAW pernah dibekam oleh Abu Ubaidah. Karena darahnya itu, Rasulullah mengatakan kepada Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah,
tanamlah, kuburkanlah darah itu dan jangan ada yang tahu sama sekali. Dalam riwayat Hakim dalam kitabnya Mustadrak. Apa artinya di sini? Tidak ada Rasulullah mengatakan simpan, minum, tidak ada. Karena itu benda haram. Bahkan ikhwan fillah azzakumullah, ketika perang Uhud tahu ya? Tahun berapa? Perang Uhud tahun berapa? Ini sejarah Islam dasar ini. Perang yang paling pertama tahun 2 Badar. Perang berikutnya tahun ketiga Uhud. Kan gitu. Pertanyaannya, dalam perang Uhud kaum muslimin menang atau kalah? Ya? Menang dulu terus kalah, kemudian ditolong oleh Allah. Ya kan? Ketika terdesak Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya, saat itu musuhnya adalah Khalid bin Walid yang masih kafir, memimpin kaum Quraisy. Terdesak Rasulullah kena sabetan pedang. Saking kerasnya sabetan pedang itu, maka baju besinya, penutup kepala besinya yang dibakar Rasulullah itu masuk ke pipinya. Kayak ring gitu masuk ke pipinya, nancep. Ya. Kemudian datanglah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah datang kepada Rasulullah berusaha mencabut ring besi yang masuk ke pipinya Rasulullah, digigit sama dia. Digigit, ditarik, kemudian rompal giginya dan keluar darahnya. Karena Nabi juga bercampurlah antara darah Nabi dengan darah Abu Ubaidah. Dan dalam beberapa riwayat sirah itu mengatakan si Abu Ubaidah ini kemudian membuang darah yang ada di mulutnya, tidak diminum, tidak ditelan. Ya, padahal bisa saja dia telan, sudah ada di mulutnya, tapi diludahkan atau dibuang, ya, karena itu memang barang yang haram. Kemudian dalam riwayat disebutkan, maka Abu Ubaidah ketika peristiwa itu 2 gigi serinya itu lepas, sebagian mengatakan patah, maka tidak ada orang yang kalau gigi hilang itu apa istilahnya? Enggak, orang kalau nggak ada giginya depan itu apa namanya? Ompong, ya ompong. Tidak ada seorang laki-laki yang ompong yang paling ganteng kecuali dia. Jadi mukjizatnya Nabi mengenai sahabatnya. Orang kalau ompong kan tambah jelek biasanya. Ya maaf yang ompong ya. Ya maaf ya. Biasanya orang ompong itu kan nggak seperti yang lengkap giginya, kelihatan lebih tua, kelihatan agak jelek kan gitu. Ini Abu Ubaidah ketika ompong malah tambah ganteng. Karena sebab apa? Menolong Rasulullah SAW. Apa ibrah yang kita ambil? Abu Ubaidah tidak menelan darah yang ada di mulutnya beliau, darahnya Nabi. Kemudian ikhwan fillah azzakumullah. Lalu bagaimana dengan rambutnya Nabi yang diklaim sebagai rambut milik Nabi, sandalnya Nabi, kemudian bajunya Nabi dan lain-lain sebagainya. Pertanyaannya sekarang ikhwan, Rasulullah itu pakai pakaian itu biasa atau pakai pakaian yang istimewa? Kain biasa yang dipakai Nabi. Betul ya? Kayak kain kita ini. Bahkan Rasulullah biasanya beli kain dari Yaman. Namanya khibarah. Nah, pertanyaan sekarang, secara logika kain yang sudah ada ribuan tahun kira-kira rusak nggak? Rusak. Ribuan tahun, jangankan ribuan tahun, kita punya kain yang tersimpan di almari sekian puluh tahun, biasanya rusak. Dipakai robek, diangkat dikit, digerakkan gitu robek, memet kan gitu. Apalagi ribuan tahun. Iya kan? Makanya para ulama seperti Ibnu Katsir, As-Suyuti dan lain sebagainya mengatakan tidak ada sandaran sama sekali orang-orang sekarang yang mengklaim punya bekas-bekasnya Nabi. Baju ini itu sandal, sarung, tidak ada sandaran yang kuat. Karena secara logika barang-barang Nabi ribuan tahun yang lalu sekarang sudah rusak, musnah, hilang. Ditambahkan lagi oleh para ulama bahwa pada tahun 656 Hijriah itu ada penyerbuan kaum Tatar terhadap kaum muslimin secara umum, sehingga saat itu apa yang tersimpan dari barang-barang benda-benda peninggalan Rasulullah itu rata-rata hilang. Bahkan orang-orang Tatar ini kejam.
sehingga membakari apa yang perlu dibakar semuanya, sehingga saat itulah tidak diketahui mana saja bekas-bekas peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus yang diklaim rambut Nabi itu rambut siapa? Allahu a'lam. Ya, hadis saja, hadis itu akan diterima kalau silsilahnya nyambung dari fulan, dari sahabat Nabi, dari Rasulullah, baru diterima. Itu pun fulan ini adalah orang-orang yang hafalannya kuat dan akhlaknya bagus. Itu diterima. Nah ini sekarang orang datang, ini rambut Nabi, bohong. Ya, untuk ujung-ujungnya fulus, ngumpulkan orang biar sedekah. Kalau nggak ditarif ya sedekah sukarela. Apalagi dibumbui berkah, ya sudah, orang termakan dengan hal ini. Padahal apa? Padahal itu rambut siapa, Allahu a'lam. Ya, bahkan sampai dicium-cium, sampai nangis-nangis, rambut siapa? Nggak tahu. Nah, terus bagaimana sikap kita yang benar? Cari sunnah-sunnah Rasulullah, kerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Rasul. Itulah peninggalan Rasulullah yang harus digali. Ilmu-ilmu yang disampaikan Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga yaitu Al-Quranul Karim, itulah yang harus kita gali, kita cari, dan kita hidupkan kembali. Ikhwan fillah azakumullah. Pada tahun 654 juga pernah terjadi kebakaran hebat di Masjid Nabawi. Kebakaran hebat di Masjid Nabawi tahun 654, dan ini menguatkan bahwasanya apapun yang ditinggalkan oleh Nabi SAW itu telah terbakar dan hilang. Sehingga apapun yang diklaim sekarang itu adalah peninggalan Rasulullah, maka itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, tidak dibenarkan juga ngalap berkah ke Gua Hira. Tidak dibenarkan. Atau misalnya mencari pohon-pohon yang pernah dijadikan tempat bernaung Nabi. Tidak benar. Kenapa demikian? Dulu sepeninggal Rasulullah dan Abu Bakar, maka yang menjadi pemimpin siapa? Umar. Umar ketika menjadi pemimpin memperhatikan ada orang-orang yang datang ke Hudaybiyah. Hudaybiyah itu dekat dengan Mekah. Kemudian apa? Kemudian melihat pohon yang dulu dijadikan tempat bernaung ketika perjanjian Hudaybiyah, bai'at. Ya, bai'atur Ridwan. Pohon itu semakin besar. Lalu kemudian Umar melarang, enggak boleh satu pun datang ke sana, padahal hanya datang. Lalu kemudian kok tidak berhenti orang datang ke sana? Dikhawatirkan ada orang yang mengkultuskan pohon tersebut, ditebang oleh Umar. Lalu ada pohon Hudaybiyah tadi. Ya, dekat dengan Mekah ada batasnya, ada tulisannya Hudud Al-Hudaybiyah sampai sekarang. Itu tempat lo ketika berada di sana kemudian gagal menjalankan umroh ke-6 Hijriah. Itu tempat itu. Tapi tidak ada hal-hal yang dianjurkan di sana atau sholat di sana dan lain sebagainya. Kecuali kalau memang tempat itu dianjurkan untuk didatangi untuk sholat. Di Medina ada satu tempat yang dianjurkan untuk didatangi dan sholati. Tempat apa itu? Hah? Di Medina ada satu tempat selain Masjid Nabawi, ada tempat yang dianjurkan untuk didatangi dan sholat di sana. Tempat apa itu? Masjid pertama kali yang didirikan Nabi, yaitu Masjid Quba. Quba itu nama kampung. Jadi Rasulullah ketika hijrah, sebelum sampai ke kota Madinah, itu mampir di Quba. Quba ini kampung. Ya jaraknya mungkin 5-6 km dari Masjid Nabawi. Di sana pertama kali mendirikan masjid, kemudian sudah mendirikan, Rasulullah teruskan perjalanan ke Madinah, bangun masjid di sana, lalu sepekan sekali Rasulullah datang ke Masjid Quba untuk sholat di sana, kemudian balik lagi, sepekan sekali. Makanya kalau kita ke Madinah dianjurkan untuk ke Quba melaksanakan sholat minimal 2 rakaat, karena itu didatangi Rasulullah sepekan sekali. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.